Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kapal ikan tanpa bendera ditemukan hanyut di perbatasan laut. Saat aparat membuka lambung kapal itu, pemandangan mengerikan terhampar. 50 mayat manusia bertumpuk dengan luka misterius. Tidak ada identitas, hanya kode-kode aneh di pergelangan tangan mereka. Siapa mereka? Kenapa dibuang di laut? Jawabannya menyeret polisi pada sindikat gelap perdagangan manusia dan organ lintas negara, dan semua pelakunya akhirnya ditangkap. Kisah yang akan saya sampaikan dalam video ini terinspirasi dari pengalaman nyata. Ketika ada kesamaan nama dan tempat, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada maksud untuk menilai, menyinggung, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon sahabat semua untuk like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur, dan murah rezeki. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Fajar baru saja menyingsing di perairan perbatasan Indonesia-Malaysia. Ombak beriak pelan, langit masih berwarna keemasan, dan bau asin laut menusuk hidung. Di tengah kesunyian itu, kapal patroli Bahari 07 milik Polairut melaju dengan kecepatan sedang, memecah ombak yang berkilauan terkena cahaya matahari. Di dek, Kapten Arif, seorang perwira laut berusia 45 tahun dengan wajah keras dan sorot mata tajam, berdiri tegak sambil menatap ke cakrawala. Ia dikenal sebagai sosok disiplin yang jarang tersenyum, tapi punya insting tajam membaca gelagat mencurigakan. "Kapten, ada benda besar terapung di arah 15 derajat. Seru Sersan Bima, anak buah kapal yang memegang teropong. Arif segera mengambil teropong dari tangan Bima. Dari kejauhan, terlihat sebuah kapal ikan lusuh, cat birunya pudar, dan sebagian besar badan kapalnya dipenuhi karat. Tak ada bendera, tak ada tanda kepemilikan, dan yang paling mencurigakan, kapal itu hanya terombang-ambing tanpa awak digeladak. Dekati perlahan. Siapkan tim periksa. Perintah Kapten Arif tegas. Mesin kapal patroli meraung. Perlahan mereka mendekati kapal misterius itu. Suasana mendadak hening. Angin laut yang biasanya terasa menenangkan, kini justru membawa hawa aneh, seakan menuntun mereka pada sesuatu yang tak seharusnya dilihat manusia. Begitu kapal itu tersentuh sisi kapal patroli, bau busuk menusuk hidung. Bima langsung menutup hidungnya. "Kapten, baunya aneh sekali, seperti bangkai," katanya dengan wajah pucat. Kapten Arif hanya mengangguk. Instingnya mengatakan sesuatu yang buruk menunggu di dalam. "Turun. Periksa. Siapkan senjata kalau ada jebakan," ujarnya. Tim kecil bersenjata lengkap naik ke kapal ikan. Geladak terasa lengket, penuh bercak cairan mengering yang warnanya samar-samar mirip darah. Suara engsel berderit setiap kali mereka membuka pintu kecil menuju lambung kapal. "Bau makin tajam, Kapten," ucap salah satu anggota dengan suara bergetar. Akhirnya, mereka sampai di pintu besi yang menuju ruang lambung. Dengan susah payah pintu itu didorong terbuka. Saat celah terbuka, bau busuk menyengat langsung menghantam wajah mereka semua. Beberapa anggota muntah seketika. Lampu senter dinyalakan, dan cahaya putih menembus kegelapan ruangan lembab itu. Semua terdiam. Di hadapan mereka, puluhan tubuh manusia tergeletak menumpuk. Sebagian sudah membusuk, sebagian lagi masih terlihat baru. Tubuh-tubuh itu saling bertindihan, dengan wajah membiru, mata melotot, dan beberapa mulut masih terbuka seakan menjerit sebelum mati. Jumlahnya begitu banyak, sampai sulit dihitung. Sersan Bima terisak lirih. "Ya Tuhan, ini mayat semua, Kapten." Kapten Arif tidak langsung bicara. Ia menatap pemandangan itu dengan rahang mengeras, mencoba menahan guncangan batinnya. "Hitung jumlahnya," katanya pelan, meski suaranya terdengar berat. Satu persatu, tim menghitung dengan hati-hati. Setelah beberapa menit, mereka semua kembali dengan wajah pucat pasi. 50. "Kapten, ada 50 mayat di sini." Keheningan jatuh. Hanya suara debur ombak yang terdengar dari luar. Arif menarik napas panjang,
lalu mengaktifkan radio komunikasinya. Komando, ini kapal patroli Bahari 07. Kami menemukan sebuah kapal ikan tanpa identitas di perbatasan. Kondisi darurat. Di lambung kapal terdapat sekitar 50 mayat manusia. Mohon segera kirim tim forensik dan investigasi. Ini pembantaian massal. Suasana di kapal patroli berubah mencekam. Para anggota berdiri kaku, beberapa masih menutup mulut, beberapa lainnya menatap kosong ke arah lambung. Tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa puluhan manusia mati mengenaskan di dalam kapal ikan yang hanyut begitu saja. Sebelum menutup pintu, Kapten Arif sempat melihat lebih dekat. Di pergelangan tangan beberapa mayat, ada tanda berupa kode angka yang digores kasar dengan tinta hitam. Itu bukan sekadar tanda biasa, melainkan sesuatu yang terorganisir. Arif bergumam lirih, ini bukan kecelakaan, ini pesan. Seseorang sengaja meninggalkan kapal ini untuk ditemukan. Gelombang mengguncang kapal, dan bau busuk makin pekat. Hari itu, lautan yang biasanya jadi sumber kehidupan, berubah jadi saksi bisu sebuah tragedi mengerikan yang akan membuka pintu menuju misteri besar. Keesokan harinya, dermaga pelabuhan Tanjung Perak dipenuhi aparat berseragam, wartawan, dan masyarakat yang penasaran. Kapal ikan misterius itu berhasil ditarik ke daratan semalam, dan kini menjadi pusat perhatian. Bau anyir masih menempel, seolah kapal itu membawa kutukan. Kompol Ratna, penyidik Polairut berusia 38 tahun yang terkenal cerdas dan tegas, turun dari mobil dinasnya. Wajahnya dingin, rambut dikunci rapi, dan matanya tajam menyapu kerumunan. Ia sudah terbiasa menghadapi kasus berat, tapi laporan Kapten Arif semalam membuatnya tidak bisa tidur. Ratna berjalan cepat menuju area tertutup di dermaga, di mana tenda darurat didirikan. Di dalamnya, Dr. Hendra, seorang dokter forensik berpengalaman, sudah bersiap dengan pakaian pelindung lengkap. Di hadapannya, kantong-kantong jenazah berbaris rapi, 50 kantong hitam, masing-masing berisi tubuh manusia yang baru saja diangkat dari lambung kapal. Pemandangan yang tidak akan saya lupakan seumur hidup, ucap Dr. Hendra sambil melepas sarung tangan. Wajahnya letih. Ratna mengangguk singkat. Saya butuh jawaban. Dok, siapa mereka? Dari mana asalnya? Hendra menarik napas berat sebelum menjawab. Mayoritas korban adalah laki-laki usia produktif, 20-40 tahun. Ada beberapa wanita juga, tapi jumlahnya tidak sampai 5 orang. Kondisi tubuh sebagian menunjukkan tanda kekurangan gizi dan dehidrasi parah. Ratna menulis cepat di buku catatannya. Identitas. Tidak ada satupun dokumen. Paspor, KTP, bahkan pakaian mereka pun sama. Baju lusuh, celana kerja. Tapi ada hal lain yang lebih aneh. Hendra mengambil foto dari meja samping. Foto itu memperlihatkan pergelangan tangan seorang korban dengan angka hitam yang ditulis kasar. Misalnya, A17, B23, dan seterusnya. Mereka diberi kode, bukan nama. Seperti barang dagangan, jelas Hendra dengan nada getir. Ratna menatap foto itu lama. Hatinya bergetar, tapi wajahnya tetap tenang. Ada tanda kekerasan. Banyak. Luka lebam di kepala, bekas ikatan di pergelangan tangan dan kaki. Dan ini yang paling mengejutkan. Hendra berhenti sejenak, lalu menunjukkan hasil foto röntgen. Beberapa korban kehilangan organ dalam. Ginjal, bahkan ada yang jantungnya hilang. Operasi dilakukan dengan alat kasar tapi jelas disengaja. Suasana tenda mendadak hening. Ratna merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Ini bukan sekadar kasus penyelundupan atau kecelakaan di laut. Ini sudah masuk ranah perdagangan manusia dan organ. Sersan Bima yang ikut mengawal jenazah sejak kapal ditemukan, ikut bicara. Bu, Kapten Arif juga menemukan catatan di ruang nahoda. Hanya selembar kertas, berisi angka-angka dan satu kalimat pendek. Barang tidak layak jual, buang di laut. Ratna mengepalkan tangan. Barang? Mereka manusia, bukan barang. Hendra menunduk.
Wajahnya muram. Saya sudah puluhan tahun mengotopsi korban kriminal. Tapi ini berbeda. Mereka diperlakukan lebih rendah dari hewan. Ratna berjalan keluar tenda, menatap kapal ikan lusuh yang kini terikat di dermaga. Matanya menatap tajam ke lambung kapal itu, seolah ingin menembus rahasia yang masih tersembunyi. Ia tahu, kasus ini bukan berhenti di sini. Kapal itu hanyalah potongan kecil dari jaringan besar yang beroperasi di balik bayangan. Ada perekrut, ada pengendali, ada pembeli. Semua bergerak dengan rapi, dan 50 mayat itu hanyalah bukti kejam dari bisnis gelap yang selama ini sulit disentuh hukum. Ratna bergumam lirih, hampir seperti janji pada dirinya sendiri. Aku akan menemukan siapa yang melakukan ini, sampai ke akar-akarnya. Dari kejauhan, suara sirene polisi lain terdengar. Tim investigasi tambahan datang. Media semakin ramai menyorot kasus ini, menuliskan judul-judul besar. 50 mayat misterius di kapal ikan perbatasan. Diduga korban penyelundupan manusia. Namun bagi Ratna, ini bukan sekadar berita. Ini awal dari penyelidikan panjang yang akan menyingkap fakta mengejutkan di balik perbatasan. Sesuatu yang bahkan lebih mengerikan daripada sekadar temuan 50 mayat di laut. Hari itu, di dermaga Tanjung Perak, penyelidikan resmi dimulai. Dan dunia akan segera tahu bahwa tragedi ini hanyalah puncak gunung es dari sebuah sindikat gelap yang tak mengenal batas negara. Malam itu, ruang rapat Polairut dipenuhi asap rokok dan wajah-wajah tegang. Peta besar perbatasan laut Indonesia-Malaysia terbentang di dinding, penuh dengan garis merah dan titik-titik yang menandai lokasi kapal-kapal ilegal yang pernah terdeteksi. Kompol Ratna berdiri di depan, memimpin briefing. Di sampingnya ada Intel Johan, seorang agen intelijen laut berusia 33 tahun yang sering ditugaskan menyamar. Tubuhnya ramping, wajahnya biasa-biasa saja, ciri khas seorang intel yang bisa berbaur tanpa menonjol. Kapal ikan itu bukan kasus tunggal, ujar Ratna sambil menunjuk peta. Dalam 6 bulan terakhir, sudah ada 4 laporan kapal nelayan yang hilang misterius di perairan sini. Bedanya, tidak ada yang pernah ditemukan lagi, sampai kapal kemarin hanyut ke wilayah kita. Johan menyilangkan tangan, matanya menajam. Artinya sindikat sengaja membuang bukti. Mereka mungkin punya jalur penyelundupan lain yang masih aktif. Kapten Arif, yang juga hadir, mengangguk setuju. Dan angka-angka di pergelangan tangan korban itu jelas menandakan sistem. Ini bukan kerjaan nelayan nakal atau bajak laut. Ini bisnis besar. Ratna kemudian memutar layar proyektor, menampilkan foto-foto hasil penyelidikan awal. Wajah-wajah korban dipajang, dengan kode di tangan masing-masing. Di samping foto, ada catatan. Sebagian besar korban berasal dari Jawa Timur, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, daerah yang dikenal sering menjadi ladang perekrutan pekerja migran ilegal. Semua korban terhubung pada satu nama, ujar Ratna. Agus Supriyadi, alias Agus si Buaya. Nama itu membuat beberapa polisi saling pandang. Agus dikenal sebagai calo pekerja migran ilegal yang sudah lama jadi incaran, tapi selalu lolos dari jeratan hukum. Julukan, si Buaya, muncul karena liciknya. Selalu bisa menyelam masuk ke berbagai jaringan, dan keluar tanpa jejak. Ratna melanjutkan, informan kita menyebut, Agus merekrut orang-orang desa dengan janji pekerjaan di luar negeri. Mereka dikirim lewat jalur laut gelap. Tapi kenyataannya, sebagian tidak pernah sampai tujuan. Ada kemungkinan, mereka dijual. Johan tersenyum miring. Sudah saatnya saya menyamar lagi. Beri saya waktu 2 minggu, saya bisa masuk lingkaran Agus. Ratna menatap Johan lekat-lekat. Ini bukan misi mudah. Kalau benar sindikat perdagangan organ, mereka pasti punya koneksi internasional. Nyawamu taruhannya. Johan hanya mengangkat bahu. Nyawa memang taruhannya, Bu. Tapi kalau kita biarkan, akan ada kapal lain hanyut dengan mayat yang lebih banyak. 2 hari kemudian, Johan sudah berada di sebuah pelabuhan kecil di Jawa Timur. Rambutnya dibiarkan gondrong.
Wajahnya disamarkan dengan jenggot tipis. Ia berpura-pura sebagai nelayan miskin yang ingin mencari kerja ke Malaysia. Di warung kopi pinggir pelabuhan, ia akhirnya bertemu dengan sosok yang disebut-sebut Agus si Buaya. Lelaki tambun dengan tato naga di lengan, mengenakan kemeja lusuh tapi dengan perhiasan emas mencolok. Senyumnya licik, matanya tajam mengukur setiap orang yang datang padanya. "Kau mau kerja Malaysia? Uang cepat?" tanya Agus sambil menyalakan rokok. Johan menunduk, berperan sebagai pria putus asa. "Iya, Pak. Saya dengar Bapak bisa bantu. Saya cuma butuh pekerjaan apa saja. Saya punya keluarga." Agus tertawa kecil. "Semua orang yang datang padaku bilang begitu. Kau pikir mudah kerja di luar negeri? Semua butuh modal. Tapi tenang, aku bisa atur. Kau bayar setengah, sisanya nanti dipotong gaji. Kau tinggal ikut perahu malam minggu. Selesai." Johan mengangguk pelan, mencatat semua dalam pikirannya. Ia sudah merekam percakapan ini lewat alat kecil di bajunya. Namun, yang membuat bulu kuduk Johan merinding adalah kalimat terakhir Agus sebelum pergi. "Kalau kau beruntung, kau kerja. Kalau tidak, yah, mungkin kau jadi bagian lain dari bisnis. Semua orang tetap bermanfaat, entah hidup atau mati." Agus lalu tertawa keras. Suaranya bergema di warung kopi yang penuh asap rokok. Johan meneguk kopinya, mencoba menahan amarah. Dari tatapan mata Agus, jelas sekali bahwa ia bukan sekadar calo. Ia adalah pintu masuk menuju sindikat yang jauh lebih besar. Malam itu, Johan menulis laporan rahasia untuk Ratna. Target Agus si Buaya terkonfirmasi. Sindikat bukan hanya perdagangan manusia, tapi juga organ. Bukti awal sudah saya dapat. Saya akan lanjut menyusup lebih dalam. Ia tahu, mulai saat itu hidupnya berada di ujung tanduk. Satu langkah salah, ia bisa berakhir seperti 50 mayat di kapal ikan itu. Hujan deras mengguyur dermaga kecil di Kalimantan Utara, wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Lampu-lampu pelabuhan redup, suara guntur sesekali menggelegar. Malam itu, Kompol Ratna dan timnya diam-diam mengawasi sebuah gudang tua yang diduga menjadi transit jalur penyelundupan manusia. Di dalam gudang, samar-samar terdengar suara orang bicara dengan logat asing. Ratna memperbesar teropong malamnya, dan matanya langsung menajam. Ada seorang pria berwajah keras dengan seragam pelaut lusuh, kulit kecoklatan, matanya sipit, Kapten Liang, warga negara asing yang sudah lama dicurigai sebagai otak penyelundupan di kawasan perbatasan. Jadi benar, mereka kerja sama lintas negara, gumam Ratna pelan. Di sampingnya, Intel Johan yang masih dalam penyamaran ikut mengangguk. Beberapa hari terakhir ia berhasil masuk lebih dalam ke lingkaran Agus si Buaya, sampai akhirnya dibawa ke perbatasan untuk dijual sebagai pekerja migran. Skenario ini berisiko besar, tapi terbukti membawa hasil. Dari celah pintu gudang, Johan melihat pemandangan yang membuat perutnya mual. Beberapa orang dikurung di kandang besi seperti hewan, sebagian masih hidup, sebagian terbaring lemas. Tubuh mereka kurus, mata kosong, seolah sudah kehilangan harapan. Namun yang paling mengerikan bukan itu. Di sudut ruangan, ada meja operasi darurat, lengkap dengan peralatan medis seadanya. Pisau, selang infus, botol darah, bahkan mesin pendingin portabel. Johan bisa menebak apa fungsinya. Pengambilan organ secara ilegal. Kapten Liang berbicara dengan suara berat, bercampur aksen Mandarin. Barang dari Agus kualitasnya rendah. Banyak yang sakit. Organ mereka tidak bertahan lama. Kalau begini terus, klien di Hong Kong marah besar. Agus si Buaya, yang berdiri di dekatnya dengan wajah penuh keringat, mencoba merendah. "Sabar, Kapten. Saya bisa rekrut lebih banyak. Desa-desa penuh orang miskin. Mereka mau berangkat asal dijanjikan gaji. Kalau mereka tidak kuat, yah, setidaknya ginjal atau jantungnya masih bisa dijual." Liang menatap Agus dengan tatapan tajam. "Aku tidak butuh mayat. Aku butuh organ segar.
Kalau kau gagal lagi, kau yang jadi pengganti. Johan yang mendengar percakapan itu hampir saja kehilangan kontrol. Ingin rasanya ia langsung keluar dan menghajar mereka berdua. Tapi ia tahu, ini momen penting. Ia harus tetap berperan sebagai barang, agar bisa mengungkap jaringan sepenuhnya. Ratna yang memantau dari luar lewat alat penyadap menggertakkan gigi. Tangan kirinya mengepal di atas lutut. Bangsat, mereka memperlakukan manusia seperti potongan daging. Tak lama kemudian, seorang anak buah liang membuka lemari pendingin besar. Di dalamnya, terlihat kantong-kantong berisi organ manusia, ginjal, hati, bahkan jantung. Semuanya terbungkus plastik, disusun rapi seperti komoditas dagang. Ratna menahan napas. Sersan Bima yang ada di sampingnya hampir muntah. Bu, kita tunggu apa lagi? Mari serbu sekarang. Ratna menggeleng cepat. Belum. Kita butuh bukti lebih banyak. Kalau serbu sekarang, mungkin ada yang lolos. Aku ingin jaring besar ini ditangkap semua, bukan hanya ekornya. Sementara itu, Johan sengaja memancing percakapan lebih dalam dengan pura-pura ketakutan. Pak, kalau saya tidak kuat kerja di luar negeri, apa yang akan terjadi pada saya? Tanyanya dengan suara gemetar. Agus menepuk bahunya keras, lalu tertawa. Tenang saja. Kalau kau tidak kuat kerja, tubuhmu masih berguna. Setiap bagian punya harga. Kau tidak akan sia-sia. Tawa Agus menggema di gudang, bercampur dengan suara hujan deras di luar. Johan menunduk, pura-pura pasrah. Tapi di balik kepalanya, ia sudah merencanakan bagaimana cara memberi sinyal ke Ratna untuk operasi penyergapan. Ia sadar, semakin lama ia di sini, semakin besar kemungkinan dirinya benar-benar dipotong dan dijual. Di markas darurat, Ratna mengumpulkan timnya. Fakta sudah jelas. Ini bukan sekadar penyelundupan manusia. Ini sindikat perdagangan organ internasional. Agus perekrut, Liang pengepul, dan di belakang mereka pasti ada jaringan rumah sakit ilegal di luar negeri. Kita harus siap-siap operasi besar. Tidak ada kompromi. Semua anggota mengangguk. Wajah mereka tegang. Mereka tahu, misi ini bukan hanya soal menegakkan hukum. Ini soal menyelamatkan nyawa orang-orang tak berdosa yang diperlakukan lebih rendah dari barang dagangan. Ratna menatap hujan di luar jendela, lalu bergumam lirih. Kapal dengan 50 mayat itu hanyalah peringatan. Kali ini, kita harus menghentikan mereka sebelum ada kapal berikutnya. Malam itu, hujan sudah reda. Langit perbatasan gelap, hanya diterangi sinar bulan yang sesekali tertutup awan. Di dermaga sepi, gudang tua tempat sindikat menyekap korban masih menyala samar, aktivitas di dalamnya belum berhenti. Di luar gudang, sekitar 20 personel gabungan Polairut dan Brimob Laut bersembunyi di balik peti kemas, senjata laras panjang siap di tangan. AKBP Surya, komandan operasi yang terkenal keras, berdiri di depan, memberi instruksi terakhir. Dengar baik-baik. Target utama, Agus Sibuaya dan Kapten Liang. Mereka harus hidup untuk diadili. Tapi kalau mereka melawan, jangan ragu, lumpuhkan. Semua anggota mengangguk. Tegangan di udara terasa kental. Sementara itu, di dalam gudang, Intel Johan masih memainkan perannya sebagai calon pekerja migran. Ia pura-pura tertidur di pojok, padahal diam-diam memencet alat kecil di sakunya, pemancar sinyal yang memberi tanda ke tim luar. Sinyal berkedip hijau, waktunya menyerbu. Surya memberi kode tangan. Beberapa anggota mendekat ke pintu depan, sisanya mengepung dari sisi belakang. Serbu. Pintu gudang didobrak keras. Polisi. Angkat tangan. Teriak Surya lantang. Kekacauan seketika pecah. Anak buah Liang yang bersenjata pistol panik dan langsung melepaskan tembakan. Rentetan peluru berbalas dari arah polisi. Gudang tua itu mendadak berubah jadi medan perang. Johan segera merunduk, melindungi para tawanan yang ketakutan. Ia meraih besi tua di dekatnya,
menghantam penjaga yang mencoba menodong senjata ke arah kandang manusia. Lari ke sudut. Jangan keluar sampai saya bilang, teriaknya kepada para korban. Di sisi lain, Agus si buaya panik, wajahnya pucat pasi. Ia mencoba kabur lewat pintu belakang, tapi Brimob sudah menutup jalan. Diam di tempat, tangan di atas, teriak seorang anggota. Agus malah nekat menghunus pisau. Dor! Sebuah peluru mengenai kakinya. Agus jatuh terjerembab, menjerit kesakitan. Dengan cepat ia dibekuk dan diborgol. Sementara itu, Kapten Liang lebih nekat. Ia meraih senapan laras pendek dari peti kayu, menembak membabi buta. 2 polisi hampir kena, tapi Surya dan tim segera membalas. Liang bersembunyi di balik meja operasi, menjadikan organ-organ dalam lemari pendingin sebagai tameng. Liang, menyerahlah. Kau sudah terkepung, teriak Surya. Liang tertawa kasar, suaranya serak. Kalian pikir bisa hentikan bisnis ini? Ada ratusan kapal lain, ratusan barang dagangan lain. Bunuh aku, sindikat tetap hidup. Ratna yang ikut masuk ke gudang maju ke depan. Kalau begitu, kami akan habisi seluruh sindikatmu, satu persatu. Mulai malam ini. Liang mengangkat senapan, tapi sebelum sempat menarik pelatuk, peluru Brimob menghantam bahunya. Senjatanya terlepas, tubuhnya terhuyung, darah mengalir deras. Ia masih berusaha melawan, tapi akhirnya dijatuhkan paksa dan diborgol. Teriakan tawanan memenuhi gudang. Para korban berlari keluar kandang besi. Sebagian menangis, sebagian berteriak lega. Polisi segera mengamankan mereka, memberi selimut dan air minum. Ratna menatap sekeliling. Bau busuk darah dan organ bercampur dengan asap mesiu. Meja operasi berlumuran noda merah. Lemari pendingin penuh kantong organ. Pemandangan itu seperti neraka yang dipindahkan ke dunia nyata. Di tengah hiruk-pikuk itu, Agus si buaya merintih kesakitan di lantai. Wajahnya penuh keringat. Ratna mendekat, menatapnya tajam. Berapa banyak nyawa yang sudah kau jual, Agus? Agus tersenyum sinis, meski darah mengalir dari lukanya. Nyawa, hanyalah angka. Sama seperti 50 mayat yang kalian temukan itu. Mereka hanya salah satu kiriman gagal. Ada ratusan lagi yang tidak pernah kalian tahu. Ratna mengepalkan tangan, hampir saja menghantam wajahnya. Tapi ia menahan diri. Kali ini kau tidak bisa lolos. Semua akan terungkap di pengadilan. Sementara itu, Liang yang terikat di kursi menatap Ratna dengan tatapan penuh kebencian. Tangkap aku, bunuh aku, sindikat tetap berjalan. Kami lebih besar dari yang kalian kira. Ratna menunduk mendekat, berbisik di telinganya. Kalau begitu, biarkan dunia tahu. Dan malam ini, namamu akan jadi bukti betapa busuknya bisnis ini. Operasi berakhir menjelang fajar. Semua pelaku berhasil ditangkap hidup-hidup, meski beberapa anak buah Liang tewas dalam baku tembak. Para korban selamat dievakuasi, sementara barang bukti organ manusia, dokumen transaksi, dan catatan kode korban disita. Namun di hati Ratna, Johan, dan Surya, ada perasaan getir. Mereka tahu, meski 2 kepala besar sudah ditangkap, sindikat ini masih punya cabang lain di luar negeri. Tapi malam itu, setidaknya, neraka kecil di gudang perbatasan berhasil ditutup. Pagi itu, markas besar Polairut di Jakarta dipenuhi wartawan. Kamera televisi berderet, lampu blitz menyala tanpa henti. Di meja konferensi pers, berjejer barang bukti, tumpukan dokumen transaksi, senjata api, peti pendingin berisi organ, hingga foto-foto para korban yang diselamatkan. Di tengah ruangan, Kompol Ratna berdiri bersama AKBP Surya. Wajah mereka tegas, meski mata menyimpan keletihan setelah operasi panjang di perbatasan. Rekan-rekan media, suara Ratna menggema. Tadi malam, Polairut bersama Brimo berhasil menggagalkan operasi sindikat perdagangan manusia dan organ internasional. Kami menangkap 2 pelaku utama, Agus Supriyadi alias Agus si buaya,
perekrut pekerja migran ilegal, dan Kapten Liang, warga negara asing yang menjadi pengepul organ. Wartawan sontak riuh, melontarkan pertanyaan bersahutan. Ratna mengangkat tangan, memberi isyarat tenang. Selain itu, kami menyelamatkan belasan korban yang masih hidup. Mereka kini dirawat dan mendapat perlindungan. Bukti kuat berupa catatan transaksi, kode identitas korban, hingga organ manusia dalam lemari pendingin sudah diamankan. Semua pelaku akan segera disidangkan dengan pasal perdagangan manusia, pembunuhan berencana, dan tindak pidana lintas negara. Sorak tepuk tangan terdengar, meski sebagian wartawan masih ternganga mendengar kengerian kasus itu. Sementara itu, di ruang tahanan bawah tanah, Agus si buaya duduk di kursi besi, tangan terborgol. Wajahnya pucat, kakinya masih diperban. Meski sudah hancur, mulutnya tetap licik. "Bu Ratna," katanya ketika Ratna masuk ruangan, "kau pikir menangkapku berarti menang? Aku hanya bagian kecil. Masih banyak Agus-Agus lain di luar sana. Mereka akan terus rekrut orang miskin, karena selalu ada yang lapar uang." Ratna menatapnya dingin. "Mungkin benar. Tapi setidaknya kau tidak akan pernah lagi berjalan bebas di luar. Dan setiap sindikat butuh kaki di bawah. Dengan hilangnya kau, jaringan di sini lumpuh." Agus hanya tertawa hambar, lalu menunduk. Di sel sebelah, Kapten Liang duduk kaku. Bahunya masih diperban, wajahnya penuh kebencian. Saat Ratna mendekat, ia mendesis, "Kalian orang Indonesia naif. Tangkap aku, tapi bosku di luar negeri akan terus jalan. Pasar organ terlalu besar untuk dihentikan." Ratna mendekat, menatap langsung ke matanya. "Mungkin benar. Tapi malam itu, di gudangmu, semua anak buahmu tumbang. Kau sendiri sekarang di balik jeruji. Klienmu akan tahu, jaringanmu bocor. Itu artinya, sindikatmu sudah tidak lagi kebal hukum." Liang membisu. Untuk pertama kalinya, sorot matanya kehilangan sinar percaya diri. Malam harinya, Ratna berdiri sendirian di balkon kantornya. Jakarta ramai di bawah sana. Lampu-lampu kota berkelip seperti bintang. Angin malam berhembus, membawa ingatannya pada 50 mayat di lambung kapal ikan. Momen pertama kasus ini dimulai. Ia menarik napas panjang. Walau operasi berhasil, hatinya terasa berat. Ia tahu benar kata Agus. Sindikat seperti ini tidak mati hanya dengan 2 penangkapan. Akan selalu ada orang yang tega menjual manusia demi uang. Intel Johan datang menghampiri. Wajahnya masih lelah setelah berminggu-minggu menyamar. Ia menyerahkan secangkir kopi hangat. "Masih kepikiran, Bu?" Ratna tersenyum tipis. "Kau tahu, Johan, kasus ini ibarat memotong tentakel gurita. Satu putus, ada yang lain tumbuh lagi. Tapi malam itu, kita buktikan pada dunia bahwa mereka bisa dikalahkan." Johan mengangguk. "Dan para korban yang kita selamatkan, itu lebih dari cukup untuk membuat semua risiko ini berharga." Keduanya terdiam sejenak, menatap lampu kota. Ada rasa lega, tapi juga kesadaran bahwa perjuangan belum berakhir. Beberapa hari kemudian, berita besar menghiasi seluruh media. Sindikat perdagangan organ internasional dibongkar polisi Indonesia. 50 mayat kapal ikan jadi kunci ungkap jaringan gelap. Agus si buaya dan Kapten Liang resmi ditahan. Masyarakat heboh, sebagian marah, sebagian takut. Tapi satu hal jelas, kasus ini membuka mata banyak orang tentang betapa gelapnya bisnis manusia di balik perbatasan. Di akhir laporan resmi, Ratna menulis kalimat sederhana. "Kasus ini selesai, tapi perbatasan masih menyimpan rahasia. Tugas kita belum berakhir."